seperti orang normal biasa. Digawe pabrik, gitu. Kan? Cuman mungkin passion gue nggak di sana. Jadi gue kayak ngerasa pagi gue kerja, terus udah gitu gue nunggu istirahat, nunggu pulang, bobo, besoknya kerja lagi, dan so it's boring banget. Gue nggak bisa kayak gitu. Siap, balik lagi di Momogel Channel. Welcome back to my One eternity later. Welcome back to my channel. Yaps. Dan kali ini ketemu sama sobat gua. Kembaran katanya. Oh, kembaran. Ini kembarnya kembar berapa ini? Kembar sial atau kembar sial? Subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian menjadi orang yang pertama kali tahu tentang video ter-up to date dari Momogel Channel. Temanya apa nih? Temanya ini santai, kayak terlihat seperti apa ya? Seperti syahdu yang memanjakan. Dan di sini gue bakal sedikit mengulik tentang perjalanan karir dari Nugrada. Nugrada Wedding. Sebenarnya gue salut banget lo sama lu. Sumpah. Dan gue tuh udah kenal lu dari tahun 2000 berapa sih ya? 4 tahun yang lalu? Kayaknya sekitar 2014. Waduh, ya? Udah 6 tahun yang lalu ya? Udah 6 tahun yang lalu. Dan kali ini baru ketemu lagi. Ya ampun. Yang serius? Enggak, waktu di Karawang kita ketemu lagi pas sekali. Dan waktu istri kamu itu kan hamil itu yang terakhir ya. Hamil Bun yang terakhir. Kusaha. Nyaku Ya lah. Kalau gue kan dulu kenal lu kan bener-bener cuma dari suara-suara aja kan. Yes, di radio ya kan. Dan banyak orang tuh bilang kayak gini nih, lu Dama ya kayak gitu. Lagi-lagi tuh lu Dama gitu. Pokoknya kalau gue siaran bilangnya itu lu, atau misalkan lu siaran bilangnya gue ya. Seperti itulah dari suara. Terus kalau misalkan cari MC juga nih, misalkan aku nggak MC di Karawang, tahu-tahu ada yang bilang, Dama lu MC ya di Karawang? Bukan, itu Momogel. Begitu pun sebaliknya lu juga kan kayak gitu. Dan dulu tuh sebenarnya nama aku tuh bukan Mumu ya. Maksudnya aku tuh bermetamorfosa. Apa namanya nama? Itu ada 3 kali. Apa pertamanya? Sebenarnya dulu tuh dari Arya. Gak tahu itu inspirasi dari mana loh. Gue juga nggak tahu. Iya gitu ya. Arya terus Agun kan. Lu kan dulu kenalnya kan sama Agun kan. Bener nggak sih? Nah dulu tuh kalau misalnya aku lagi nge-MC, Gun itu deh dulu tuh ada yang MC tapi mirip banget sama lu, kecil-kecilnya, itemnya sama gitu. What? Dulu kan secara gue dekil banget. Sekarang masih dekil ya kak. Kalau dia sekarang udah kena skincare. Kalau gue makan emang ya udahlah segini aja gitu kan. Sebenarnya sih bukan dekil sih Dam, tapi kamu lebih sawo-sawo busuk gitu. Aduh anjay. Dulu kan maksudnya Dama siapa sih? Gitu kan nggak kenal. Iya. Dipertemukan, Allah mempertemukan sepasang anak kembar ini. 16 tahun. 16 tahun. Akhirnya kita ketemu tapi kita nggak pernah satu project ya. Belum pernah satu project sama sekali. Tapi ya komunikasi tetap lancar, ngobrol kayak gitu lah, pokoknya gitu aja. Pokoknya kayak gitu sih. Nah dulu kan karena dia senior, jadi kalau pernah satu radio kan, terakhir kan satu radio. Iya. Gue kalau misalnya mau siaran ada gitu kayak anjir, jadi kayak balele gitu sih, kayak jadi gak fokus. Beneran. Ya karena kan gue junior secara. Ya padahal gue kan baik hati, ramah, sopan santun, tata krama dan etika selalu gue jaga, Mbak. Biasanya kan kalau misalnya junior ketemu sama senior takutnya dikritik gitu loh. Gun, kamu tuh nggak boleh gitu kan. Kamu jangan kayak gini, harusnya kayak gini. Dulu mah ngehits banget ya. MC dulu tuh kayak keren banget, tau gak sih? Udah kayak artis tau gak sih? Iya bener, kayak minta foto, terus juga pokoknya emang kayak artis gitu ya. Penyiar radio sama MC itu. Kalau sekarang ya biasa aja. Biasa aja, soalnya kan udah banyak. Kalau dulu kan pengen jadi apa namanya penyiar ataupun MC kan harus belajar dulu, bener nggak sih Dan? Kalau sekarang tinggal langsung aja nyalain Instagram live, udah deh. A few moments later. Gue pengen tanya nih sama lo. Yes. Dulu sebelum jadi penyiar emang kamu penyiar atau belajar dulu waktu itu? Sebenarnya pas banget awal mula itu aku dikeluarkan dari salah satu sekolah, maksudnya alumni ya kan. Ya. Aku seperti orang normal biasa. Digawe pabrik. Gitu. Kan? Cuman mungkin passion gue nggak di sana, gue tuh kan. No. Jadi gue kayak ngerasa
pagi gue kerja, terus udah gitu gue nunggu istirahat, nunggu pulang, bobo, besoknya kerja lagi, dan so it's boring banget, gue nggak bisa kayak gitu kan. 3 bulan gue cabut, sebelum abis kontrak gue udah cabut gue. Oh gitu. Udah kayak gitu, gue ngelamar lah di salah satu radio di Purwakarta, dan di situ gue bukan buat penyiar tapi buat adminnya, karena kan emang gue nggak bisa jadi nggak bisa siaran tuh seperti apa sih gitu kan ya. Tapi emang dari kelas 6 SD gue udah suka sama penyiaran, cuman belum mau untuk itu dijadikan sebagai mata pencarian. No, setelah itu ada sekitar semingguan aku masuk jadi admin, ada salah satu penyiar yang tidak siaran. Betul. Si Roni, almarhum Mami Roro pokoknya ya. Maksudnya almarhum. Dia yang berjasa, Gun. Dia yang ngasih tahu seperti apa, masukin gue ke radio seperti apa. Dia nggak siaran waktu itu karena sakit. Dan si MD-nya bilang, "Udah mau naik aja udah," kata dia kayak gitu. Hah, gue naik. Kebetulan emang programnya waktu itu program yang cuma baca doang, kayak program adlibs kayak gitu. Ya udah gue naik. Setelah 2 kali dia nggak siaran, nggak pas kayak sakit kayak gitu. Keterusan gue disuruh dikasih promo, dikasih program di program pop kayak gitu. Kepake aja terus sampai beberapa bulan, sampai setahun berikutnya gue ngerasa gue udah keren nih jadi penyiar. Sombong amat. Gue cabut lah dari paling heboh lu ya, penyiar yang lain. Iya, gue cabut dari radio yang itu, beranjak ke radio yang lebih hits lagi, ya kan. Setelah itu gue di sana tersebar lah kan berita tentang gue MC apa segala macam. Dan setelah itu banyak banget tawaran MC. Gue off di radio, gue langsung hijrah ke Jakarta. Ya kan? Pernah hijrah ke Jakarta? Sekitar 3-6 bulanan MC tuh kan. Dan ternyata MC di Jakarta duitnya ulala banget. Ulali pokoknya Maya nge-MC di Purwakarta. Di Jakarta tuh ulali banget. Yap. Snap gitu kan ya. Pokoknya ulala banget, jadinya gede banget sekali nge-MC itu bisa sampai 3 jet, 2 jet. Jadi mengalahkan itu zaman dulu loh. Pabrik ya, kerja di PT. Iya, gue mikirnya kalau di PT gue sebulan sekali kan gajian, tapi kalau di MC ternyata gede banget gajiannya karena gue masuk di PH kayak gitu kan. Betul. Udah gitu gue nggak kuatnya karena bukan apa-apa ya, nggak kuat. Gue kangen banget sama sama orang-orang di rumah. Gue nggak bisa ngerantau, nggak kayak lu. Kelahirannya. Bener-bener kayak nggak bisa banget. Gue cabut lagi di Purwakarta, ngelamar lagi lah. Ada di radio yang terakhir, radio yang terakhir di rumah sakit itu, ada yang di rumah sakit. Udah di sana semakin udah di dunia penyiaran udah gue libas abis, MC juga udah libas abis. Udah ada tawaran MC di bidang wedding. Tapi itu kamu berapa lama sih? Apanya? Maksudnya dari penyiar MC itu kamu sekarang juga kayaknya masih ya? Gue sekarang masih MC, masih siaran juga karena emang itu passion gue.